Silakan Pak. Ya, sebelum saya lanjut, saya menyapa dulu Pak Lukas Chung dan Pak Max. Selamat malam Pak. Ini para suhu kita ini. Halo Pak Max. Iya. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Max. Pak Lukas Chung, selamat malam Pak. Oke. Untuk awal ini saya berikan waktu kepada Pak Max. Silakan Pak Max. Salam, selamat malam untuk semua. Shalom Pak Max. Salam, Tuhan berkati, salam damai. Wow, ada Pak RT lagi nih ya. Pak RT, saya calonkan diri nanti mau jadi tim sukses ya. Oke Pak. Kamu menaik jabatan. Oke. Ya. Ini. Pertama memang saya tadi sore saya ada ikuti, tapi karena ada urusan lain sehingga saya tidak bisa dengar semua. Memang tadi malam saya sampai hampir mau jam 1 tuh, dan kemarin malam itu mendengar dialognya Pak JT itu. Yang saya sebenarnya kita orang Katolik nih ya sebenarnya malas mau ribut-ribut lah, kita harus dialog. Kita malas mau ribut Mas. Karena memang kelihatannya ya sudah kelebihan lah ya. Kalau saya melihat sudah kelebihan. Kelewat batas. Kalau saya menanggapi yang lain ya, yang lain pasti sudah ungkapkan penjelasan-penjelasan tadi tentang apa yang disampaikan oleh Pak JT. Tapi yang saya mau lihat dari Pak JT ini kelihatannya ya seorang yang relativis ya. Dalam arti apa? Dia tuh seolah-olah dalam pikiran dia tuh, karena kalau kita lihat apa yang dia sampaikan, oke, kamu yang Trinitarian ikut yang kamu punya. Kami yang Evanes ikut kami, tidak usah pakai paksa-paksakan. Ya, itu kan relativis ya. Seolah ya dia punya kebenaran, kita punya kebenaran. Tapi yang menjadi persoalannya tuh, ini kebenaran iman harus ada patokannya sebenarnya ya. Ya, kalau menurut saya harus jelas. Supaya kalau tidak, itu ya. Bagaimana kasihan dengan umat-umat juga tuh. Dari sisi kita umat Katolik juga, kalau kita diserang, kalau kita bukan mau dilecehkan ya, mengungkap sesuatu yang tidak baik terhadap kita, pasti kita juga ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus punya jawaban juga supaya jangan terjadi simpang siur pemikiran di sebelah sana tentang gereja Katolik. Ya. Nah, itu di satu sisi itu. Saya mau kritik tanggapan terhadap Pak JT itu terkait dia punya ketidakpercayaan terhadap bapak-bapak gereja. Ya, saya sayangkan sekali ya minta maaf Pak JT ya, sayangkan sekali kalau kita ngomong begini ya. Kita tidak mau menghormati, tidak mau menghargai pemikiran bapak-bapak gereja, padahal mereka yang dari awal sudah berjuang bagaimana mempertahankan ajaran iman yang benar. Kita sekarang kan ya, kita hidup, kita menjalankan ajaran sudah ambil dari apa yang sudah diwariskan oleh mereka. Kita karena kita punya kepintaran, kadang kita buat ya sesuka hati saja. Padahal konteks mereka waktu itu dengan banyaknya heresi, mereka begitu berjuang keras mempertahankan iman. Bagaimana menjaga umat supaya jangan terbawa oleh arus yang tidak bagus itu, yang memecahkan dalam gereja. Coba bayangkan kalau bapak-bapak gereja dulu tidak banyak berbuat, apakah kita sekarang masih memegang kitab suci? Sebenarnya kalau saya melihat Pak JT, kalau dia benar-benar konsisten untuk menolak bapak gereja, seharusnya dia menolak kitab suci. Karena kitab suci itu ajaran resmi gereja. Yang dibuat oleh bapak-bapak gereja itu ajaran resmi gereja. Bahwa itu adalah sabda Allah, itu bukan karang, itu karena diajarkan oleh bapak-bapak gereja itu. Yang diputuskan dalam konsili, itu jadi ajaran resmi. Kalau menolak para bapak gereja, artinya menolak apa yang menjadi ajaran mereka. Menolak ajaran mereka termasuk juga menolak kitab suci, karena itu mereka yang ajarkan itu, bahwa itu kitab suci itu adalah sabda Allah. Jadi kalau saya lihat di situ ada sedikit tidak konsistennya Pak JT, ya, tidak konsisten.
Kalau dia benar-benar konsekuen ikut dia pemikiran sendiri, seharusnya dia menolak. Memang pada akhir-akhir itu ketika Pak SD ya, Rudi Yohanes, sang debates itu masuk, memang saya rasa apa yang dikatakan oleh Pak SD itu benar. Pak itu mungkin karena terlambat lahir. Bapak lahir dari zaman sekarang. Kalau lahir zaman bapak gereja, bapak akan mengetahui konteksnya di sana bagaimana mereka sampai banyak ajaran menulis, banyak tulisan kritis, ajaran iman, banyak buat khotbah untuk menjelaskan ajaran iman yang benar, yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh para rasul. Dan itu kita tidak bisa menolak itu. Para bapak gereja itu ajar sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh para rasul. Misalnya mereka yang disebut sebagai apostolic fathers itu, bapak-bapak apostolik, itu mereka hidup semasa dengan para rasul yang lain, murid dari para rasul. Kalau kita membandingkan dengan kita kepintaran sekarang, saya rasa ya, bagaimana? Apakah saya harus ikut orang sekarang atau ikut orang yang dekat dengan para rasul, dekat dengan Tuhan Yesus sendiri? Seharusnya ya, kalau kita pikirkan lebih baik kita ikut yang para rasul daripada ikut kita kepintaran sekarang. Karena kitab suci sendiri tidak bisa berdiri sendiri kalau tanpa bapak gereja. Itu tradisinya tuh jelas sekali di sana. Nah itu, sementara itu saya punya pendapat tentang apa yang disampaikan oleh Pak JT itu ya. Dia terlalu relativis. Ya, itu saja. Oke, ya. Untuk sementara itu. Kalau ya, oke, Pak Max. Mungkin ada yang mau disampaikan juga oleh Pak PPT atau Pak RT sebelum saya menyampaikan sesuatu juga. Silakan, Pak. Ya, saya sedikit, Bro. Ya. Terus terang saya harus sampaikan ya, walaupun itu menyakitkan. Jadi Pak JT, kami itu melihat saudara yang di luar dari Katolik itu ibarat seorang yang keluar dari rumahnya, lari, mencari kos-kosan, hanya menggunakan celana pendek dan singlet. Itu artinya Bapak termasuk orang seperti itu tidak membawa serta yang namanya tafsir, kanonik, liturgi, dan seterusnya kalau saya panjangkan. Sehingga mungkin Bapak sekarang ini ibarat masih dalam satu kotak, panik, kemudian cari tempat bermain yang sempit, sehingga akhirnya nabrak-nabrak, padahal lupa. Kami melihatnya seperti itu. Bapak sendiri sekarang seperti ada semacam kesombongan rohani, menawar-nawarkan tantangan debat, hanya dengan persepsi yang sekotak itu saja. Nah, mohon dengan mungkin masukan dari kami ini, jawaban dari Bang Kia itu sebetulnya sudah cukup menjawab. Saya akan mungkin sedikit lebih tegas lagi, jika Bapak mau mengundang seorang uskup, wah menurut saya tolong lebih dihargai saja Pak. Kondisi Bapak sekarang jangan sampai nanti tambah stres Pak. Makasih Bang Gia. Mulia itu. Nasihat mulia. Ya, betul. Ya, oke. Apakah ada tambahan nasihat mulia dari Pak PTT ini? Amang ini punya nasihat banyak ini, termasuk buat saya juga. Silakan Amang. Ya, ini kalau menurut saya sih Pak JT ini sedang panik. Kadang-kadang setiap penonton yang menyindir-nyindir beliau itu saya kasihan sebetulnya. Tapi ya itu mungkin dia kurang teman yang bijak ya. Kurang teman yang bijak dalam arti begini. Buat saya teman baik itu adalah teman yang berani menegur kita dikala kita dalam keadaan salah. Iya. Kalau hanya teman untuk happy atau karena ada proyek ya itu biasa. Maka ada orang bilang ada gula ada semut gitu ya. Aku hanya berharap moga-moga masih ada temannya
Pak JT yang masih mau dikatakan sebagai sahabat sejati, yang bisa memberi dia pengarahan atau ya curhat lah, daripada emosinya Pak JT keluar di video atau di YouTube yang malah menambah masalah. Mendingan dia memuaskannya di depan temennya, nanti setelah itu ya diberi beberapa nasihat gitu. Ya mungkin seperti cara beliau ngobrol-ngobrol di Lakot Duatnya, seperti siapa itu loh, dengan si Rizuli Lubis itu loh. Itu juga kan lucu juga itu. Saya kira begitu aja pendapat saya, karena kalau saya nanti makin panjang malah keluar hasil omongan yang kasar untuk saya itu loh. Jadi mumpung belum keluar ya, itu aja. Oke, makasih. Iya, oke Amang. Kita sapa dulu Pak Lukas Chung ya. Ya, keluar. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Oke, silakan Pak Lukas. Halo Pak Lukas Chung. Ini beliau ini semangat sekali juga. Halo Pak Lukas, apakah mendengarkan kami Pak? Halo? Tes. Ya, mungkin sedang proses. Ya, besok-besok kita akan beli tower yang pemancar yang luar biasa ya, supaya kita bisa lancar. Oke. Jadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Max tadi. Jadi kalau Pak JT mau menantang misalnya uskup atau para paus, Pak JT itu sebenarnya harusnya mengetahui tentang kanon kitab suci, Pak. Jadi di awal kekristenan itu bukan hanya ada satu Injil. Kenapa demikian? Ada juga penyesat-penyesat yang menulis Injil-Injil lain, ya. Ada sekitar 50 lebih, Pak. Ya. Dan di tangan saya ada buku yang berjudul Menguak Injil-Injil Rahasia. Nah, lalu bagaimana Bapak Gereja melihat mana yang benar, mana yang tidak? Ya tentu Bapak juga sudah mempelajari di bangku kuliah. Ya kurang tahu ya, apakah dosennya waktu itu menceritakannya jujur atau tidak. Kalau dia menceritakan jujur, berarti dia cerita bahwa para rasul itu mengambil tulisan yang ditulis oleh paling tidak adalah saksi mata atau yang bersama-sama dengan para rasul.